Halo semuanya, balik lagi di video Study With Me. Di video kali ini, gue mau ngebagiin tutorial gimana sih caranya untuk get data dari API dan menampilkannya di halaman website kita yang dibangun dengan React.js. Nah, kurang lebih nanti website yang akan kita bangun seperti ini. Ini simple aja, nanti website kita akan menampilkan berbagai macam produk yang kita ambil dari data API, di mana dalamnya ada deskripsinya, ada keterangannya, ada harganya, dan juga lain sebagainya. Nah, teknologi yang akan kita gunakan ya tentunya ada React.js dan juga bantuan dari framework CSS ada Bootstrap versi 5. Jadi buat teman-teman yang belum punya projectnya, silakan diinstal dulu, atau buat teman-teman yang belum tahu cara install React.js, saya sarankan untuk tonton dulu video mengenai cara install React.js yang ada di channel ini. Nah, ngomong-ngomong soal API, gue mau bahas dulu sedikit mengenai API ini ya. Nah, API sendiri itu kependekan dari Application Programming Interface. Nah, di sini ada kata interface-nya yang berarti sebagai penghubung atau perantara. Perantara di sini maksudnya perantara apa? Perantara antara berbagai macam aplikasi atau berbagai macam platform. Kita bisa saling berbagi data atau berkomunikasi lah istilahnya. Jadi kalau gua analogikan, itu seperti halnya pelayan di suatu restoran, di mana pelayan ini penghubung antara tamu dengan juru masak. Tamu itu cukup lihat menu, lalu pilih menu yang dia inginkan. Nah, nanti pelayan akan menyampaikannya kepada juru masak, lalu juru masak nanti akan mengelola atau memasak dan mengirimkan lagi ke pelayan, lalu pelayan nanti akan mengirimkan pesanan sesuai dengan pesanan yang telah dipesan. Nah, mungkin contoh studi kasus lain seperti halnya GrabFood lah ya. Kita memesan makanan lewat sebuah smartphone, kita memilih menunya, terus nanti restorannya itu menerima pesanan lewat sebuah tampilan website atau desktop gitu ya. Nah, itu bisa-bisa aja karena adanya API ini. Walaupun berbeda platform, berbeda device, itu nanti kita bisa saling berkomunikasi. Nah, itulah salah satu fungsi dari API. Kenapa sih kita harus belajar API? Ya, karena kita sebagai front-end developer nantinya akan sering menggunakan API ini, mengelola API ini. Ya, itu aja lah untuk intro kita kali ini. Mari kita langsung saja mulai ke tutorialnya. Let's go! Oke, teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman boleh buka dulu project React.js-nya ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan teman-teman belum punya project-nya, saya sarankan untuk install dulu, atau kalau misalkan teman-teman belum tahu cara installnya, silahkan kunjung aja video mengenai cara install React.js yang ada di channel ini. Oke, langsung saja ya guys ya. Jadi yang pertama, teman-teman kita akan persiapan dulu nih. Yang pertama, silahkan dibuka dulu. Selanjutnya di sini di web browser, gua udah buka dokumentasi dari React.js-nya. Jadi ini kebiasaan gue, kalau misalkan gue belum terlalu menguasai React.js-nya, gue selalu buka dokumentasinya untuk baca-baca. Karena ya kalau misalkan ada yang lupa, ya kita tinggal cari aja di dokumentasinya. Oke, selain itu kita akan menggunakan React Bootstrap juga. Jadi yang pertama teman-teman boleh install aja dulu untuk React Bootstrap-nya. Ini cara installnya gampang aja, teman-teman tinggal ketik npm install React Bootstrap gitu. Ini teman-teman boleh copy atau boleh tulis di sini nih teman-teman. Nah, teman-teman boleh buka backtick atau terminal, neo terminal untuk membuka terminalnya ya. Nah, teman-teman tinggal tulis aja di sini npm install React Bootstrap seperti ini. Nah, kalau misalkan udah, tinggal enter aja. Nanti tunggu prosesnya sampai selesai ya, teman-teman. Karena di sini gua udah install Bootstrap-nya, jadi gua gak bakalan ulangi proses ini. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman udah berhasil install, teman-teman bisa lihat di bagian folder Node module, lalu scroll ke bawah, nanti akan ada satu folder baru yang di-generate. Ini artinya nih, ada React Bootstrap. Ini artinya Bootstrap-nya udah berhasil diinstal. Ini kita sembunyikan lagi supaya lebih rapih. Ini juga sama. Kita balik lagi ke desktop, teman-teman. Nah, di sini juga kita akan menggunakan Vector API ya, teman-teman. Jadi kita akan gunakan API palsu atau bukan API yang sungguhan gitu ya. Ini buat studi kasus atau belajar aja. Nah, sebenarnya ada banyak sekali fake API yang bisa kalian gunakan untuk studi kasus atau bahan pembelajaran teman-teman. Tapi di sini gua bakalan pakai Vector API aja ya. Karena ceritanya di sini kita akan menampilkan berbagai macam produk dari sebuah website e-commerce gitu ya, misalkan. Oke, kita balik lagi ke codingan kita ya. Nah, di sini teman-teman di bagian return-nya kalau misalkan ada berbagai macam elemen, biasanya kalau misalkan teman-teman baru install nanti bakalan ada elemen-elemen di sini ya. Saya sarankan untuk hapus aja dulu, di-clear aja dulu. Oke, selanjutnya kita akan buat satu komponen untuk produk ini nih, teman-teman. Kita pergi ke bagian src, kita akan buat file baru, kita beri nama komponennya product.js. Oke. Yang pertama, kita akan buat dulu functional component. Cara untuk membuat functional component itu gampang aja. Teman-teman boleh buat cons seperti ini. Nama komponennya apa? Misalkan product gitu ya. Product kita isi dengan arrow function.
Seperti ini. Setelah itu kita ekspor dulu default nama komponennya, yaitu produk. Kenapa harus kita ekspor? Supaya kita bisa import nih di sini, teman-teman. Kita import di dalam app.js. Jadi kalau misalkan kita import nama komponennya apa, terus kita panggil di return yang ini. Nama komponennya di sini. Produk. Nah, kita balik lagi ke dalam product.js yang ini. Jadi kalau misalkan kita return, kita tulis H1 di sini, misalkan my product gitu ya, my product. Jadi kalau kita coba save, kita jalankan project React.js kita, teman-teman boleh ketik aja di terminal npm start. Tunggu sampai project React.js kita di running oleh npm. Nah, ini dia nih teman-teman hasilnya. Di sini ada H1 my product ya. Kenapa di sini bisa tampil padahal kita nggak tulis H1-nya itu di app.js, tapi kita tulisnya di produk, yaitu karena kita import di dalam app.js-nya. Lalu kita pakai komponennya di sini. Itu kenapa setiap yang kita tulis di sini pasti akan tampil di dalam file app.js. Oke, selanjutnya. Ini tipe, teman-teman, bukan produk harusnya ya. Nah, seperti ini, products. Kita sudah save. Lihat, produk. Sip. Yang pertama, kita akan buat URL-nya dulu nih, teman-teman. Kita akan buat variabel URL atau sumber datanya tuh dari mana ya. Kita pergi ke bagian Vector API, kita pergi ke bagian dokumentasi. Nah, di sini ada banyak sekali API yang bisa teman-teman pakai untuk bahan studi kasus atau belajar ya. Di sini ada product, ada cart, terus ada user, dan juga lain-lain. Kita juga bisa ambil semua datanya, bisa single product doang, atau limit hasilnya. Tapi di sini kita akan coba yang get all product dulu deh ya. Nah, kita akan ambil untuk URL-nya dulu. Kita akan buat yang simple aja dulu, jangan yang terlalu kompleks. Nah, ini kita simpan di sini. Jangan lupa update dengan tanda kutip. Kita pakai titik koma. Selanjutnya, kita akan buat state untuk menangani data yang ada di dalam functional component. Cara membuat state di dalam functional component itu kita menggunakan React Hook. Kita buat seperti ini, seperti kita membuat array. Kita beri nama state-nya apa, misalkan product gitu ya. Seperti ini, lalu koma, lalu kita set product. Seperti ini. Kita isi dengan use state. Kita isi dengan array kosong. Seperti ini. Ini karena kita menggunakan state, nanti bakalan otomatis terimport state-nya nih, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak muncul secara otomatis, silahkan diimport secara manual aja ya. Oke, selanjutnya kita udah buat URL, produk. Selanjutnya kita akan buat sebuah fungsi untuk mengambil data yang ada di dalam URL ini nih, teman-teman. Kita akan ngambil responnya. Kita akan buat sebuah fungsi di sini. Kita buat const, kita beri aja nama fungsinya get data product gitu ya. Product, seperti ini. Kita isi dengan sebuah arrow function. Yang pertama, kita akan buat variabel lagi. Kita beri nama variabelnya respon. Kita isi dengan, nah di sini kita akan menggunakan asynchronous. Lalu kita akan fetch data. Datanya itu dari mana? Dari URL yang ini, teman-teman. Kita tinggal tulis saja, ups, URL. Ups, maksudnya async harusnya di sini nih. Di sini kita bisa pakai await. Sorry guys. Oke. Setelah kita ambil responnya, kita akan ambil datanya. Kita buat aja variabelnya misalkan data produk gitu ya. Seperti ini. Kita isi dengan respon titik JSON dalam kurung. Jangan lupa kita pakai await karena kita menggunakan asynchronous. Await. Banyak tipe nih guys. Setelah itu, karena setiap perubahan yang ada di dalam komponen React.js itu dipengaruhi oleh state, jadi kita harus set state dulu nih datanya ke dalam produk. Atau istilahnya masukkanlah data yang udah kita ambil ke dalam state-nya. Caranya kita bisa menggunakan set state. Set product. Seperti ini, dalam kurung, produk yang akan kita tambahkan yaitu data produk yang ini. Jadi teman-teman boleh copy dari sini, lalu paste di sini. Kita pakai titik koma, kita coba lihat dulu deh hasilnya di konsol. Konsol.log dalam kurung titik koma. Kita panggil si produknya. Atau si state-nya ya. State itu yang ini. Nah, kita akan menggunakan juga salah satu React Hook dari React.js yaitu use effect. Jadi use effect ini kalau di kelas komponen ini tuh seperti halnya komponen life cycle ya. Ada komponen didmon yang kayak gitulah. Kita pakai use effect. Seperti ini. Nah, ini seperti biasa, karena kita menggunakan
React Hook nanti akan otomatis diimport secara otomatis, tapi kalau misalkan nggak otomatis ya teman-teman silakan dimasukin aja secara manual. Kita pakai dalam kurung di sini kita isi dengan arrow function. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan jalankan fungsi yang udah kita buat menggunakan use effect ini. Jadi boleh copy dari sini, kita paste di sini, pakai kurung tutup, kurung buka. Coba save, ini tunggu compilingnya selesai, dan ini dia successful. Kita buka di web browser, kita klik kanan, inspect, karena tadi kita konsol, ini kita klik konsolnya, nah ini udah muncul tuh, ada array-nya nih teman-teman. Itu artinya kita udah berhasil mengambil data 20 data produk. Kita balik lagi dulu. Oke, selanjutnya, setelah kita udah berhasil mengambil data dari URL yang udah kita punya di sini, selanjutnya kita akan tampilkan nih di sini ke dalam tampilannya. Caranya itu gampang aja. Kita akan buat dulu komponennya ya. Nah, kita akan buat komponen dari React Bootstrap. Teman-teman boleh ke dokumentasinya, pergi ke bagian komponen, kita scroll ke bawah, di sini ada card. Kita akan pakai card nih, teman-teman. Ceritanya di sini gambarnya untuk foto produknya, di sini ada title-nya, ada deskripsi dan juga lain-lain. Teman-teman boleh copy aja untuk importnya di sini. Kita balik lagi ke sini, kita paste di sini, terus kita copy komponennya. Segini aja cukup. Oke, kita simpan di bawah parent komponen, yaitu yang produk ini. Kita simpan di bawahnya. Nah, sekarang kita udah memiliki child komponen di sini. Oke, kita rapihkan dulu. Seperti ini. Ini kalau kita coba save, ini nggak ada error, tapi komponennya belum muncul nih, teman-teman. Untuk menampilkan komponen yang udah kita buat, yaitu yang ini kita ubah dulu deh untuk nama komponennya, misalkan card product gitu ya. Ini supaya dia tampil di halaman web browsernya atau ditampil di halaman website kita, itu kita harus panggil. Cara panggilnya itu gampang aja, kita simpan di sini. Nah, kita pakai kurung buka kurung tutup, kurung siku maksudnya, kita panggil nama komponennya, yaitu card product. Ups. Seperti ini. Ini kenapa dia berwarna merah, dan kalau kita coba save juga dia error, karena kita memiliki dua buah elemen, atau dua buah komponen lah ya. Nah, itu kita harus update dengan parent node-nya, teman-teman. Jadi kita harus buat div kosong di sini. Nah, kita bisa tulis div kosong seperti ini. Ini kita naikin ke atas. Nah, ini sekarang jadi nggak ada error. Ini kalau kita coba save, ini kita lihat sekarang belum muncul. Nah, sekarang muncul nih, teman-teman. Ini kita untuk konsolnya hilangkan dulu. Supaya lebih rapih konsol kita ya. Ini kita close aja konsolnya. Nah, sekarang kita udah punya komponen card-nya nih, teman-teman. Selanjutnya, kita akan isi tiap-tiap elemen yang ini dengan data yang udah kita ambil tadi menggunakan API. Nah, itu gampang aja. Kita close dulu untuk bagian terminalnya supaya lebih luas codingan kita. Ini sidebar-nya juga kita hilangkan dulu. Oke, selanjutnya kita akan looping nih di sini, teman-teman. Cara looping isi array, mudah-mudahan teman-teman masih ingat, menggunakan method map. Caranya, kita panggil nama state-nya. Nama state itu yang mana? Yaitu yang ini. Teman-teman boleh copy, lalu paste di sini. Lalu titik map. Kita isi dengan arrow function seperti ini. Oke, yang pertama, di sini kita tinggal tambahkan produk untuk merepresentasikan tiap-tiap produk yang kita ambil. Terus, di sini kita bisa tambahkan komponennya. Ini kita simpan seperti ini dulu deh ya. Jadi kalau kita coba save, seharusnya sekarang card produknya jadi ada banyak. Lihat nih, jadi ada banyak nih teman-teman. Kurang lebih ada sekitar 20 berdasarkan data yang kita ambil. Nah, kita tinggal masukkan data-datanya ke sini. Nah, tapi sebelum itu kita buat dulu strukturnya supaya rapi ya. Kita akan buat sebuah container. Kita kasih class name container seperti ini. Ini adalah grid system. Ini materi mengenai Bootstrap. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar Bootstrap lebih jauh, silakan kunjungi aja playlist Bootstrap versi 5 yang ada di channel ini. Kita akan buat row, terus di dalamnya kita buat kolom. Kita buat div, terus kita kasih class name kolom. Call 3. Kita akan menggunakan 3 kolom untuk tiap-tiap card produknya. Ini kita cut dulu, kita masukin ke sini. Ini kita cut lagi. Untuk loopingannya kita masukin ke sini nih guys. Teman-teman boleh tekan Alt sambil arah panah atas, nanti bakalan pindah ke atas. Ini kita cut komponen yang baru saja kita buat, kita simpan di sini. Nih kalau kita coba save, kita coba lihat dulu hasilnya di web browser. Nah sekarang udah agak rapih tuh teman-teman.
Nah, tinggal kita tempelkan nih tiap-tiap kontennya. Caranya kita kan menggunakan proofs nih. Kita kan kirimkan proofs dari card produk ini ke sini. Jadi nanti kita bisa pakai tuh datanya di sini. Caranya itu gampang aja. Misalkan kita lihat dulu di dokumentasi Vector API-nya. Kita lihat show output-nya kayak gimana. Nah, dia mengembalikan ada ID, ada title, ada price, ada kategori, description, dan juga image. Oke, kita mulai dari ID dulu. Kita akan tambahkan key di sini. Jangan lupa sama dengan kurung kurawal, kita kasih produk tuh yang ini, product.id. Oke, selanjutnya kita di sini kirimkan lagi, apa tuh? Title ya. Title, kita isi dengan product.title. Selanjutnya, kita kirimkan juga untuk price, karena kayaknya kita butuh untuk price. Ups. Kita tulis nama proofs-nya seperti ini, sama dengan kurung kurawal. Kita tambahkan di sini produk titik price. Oke. Price seperti ini. Supaya nggak panjang kayak gini, teman-teman bisa tulis juga seperti ini nih. Kita bisa tambahkan kurung kurawal aja di sini, terus kita return. Return pakai kurung buka, kurung tutup, terus kita masukkan elemen yang udah kita rangkai di sini. Nah, seperti ini. Ini teman-teman bisa nulis juga seperti ini. Oke, kita rapikan dulu. Oke. Kita rapikan dulu guys, supaya lebih rapih. Ini teman-teman juga bisa nulisnya ke bawah seperti ini, untuk tiap-tiap proofs-nya, supaya lebih rapih. Oke, selanjutnya kita tambahkan apalagi tuh selain price, kita punya description ya. Description kita isi dengan proofs. Nama proofs-nya adalah produk. Ini typo, soalnya ini ngalangin guys, jadi sering banget typo. Titik description. Seperti ini. Yang terakhir kita tambahkan image. Kita isi dengan produk. Kita copy, kita paste di sini, titik image. Oke, selanjutnya kita tinggal ambil di sini proofs-nya. Jadi buat teman-teman yang belum paham mengenai materi proofs dan juga state, saya sarankan untuk ikuti playlist React.js yang ada di channel ini. Oke, proofs-nya dikirimkan dari sini ke sini, terus kita tinggal pakai deh di sini. Caranya teman-teman pakai kurung kurawal, terus panggil proofs-nya, titik. Ini yang pertama kita punya title. Terus yang kedua, di sini kita punya description, pakai kurung kurawal lagi, proofs, titik, description. Oke, dan yang terakhir, ini kita coba image-nya ya. Yang image itu yang ini. Ini kita pakai kurung kurawal juga, seperti ini. Tinggal kita panggil proofs, titik, image. Kita coba save, kita coba lihat dulu hasilnya di web browser. Apakah card-nya atau konten-kontennya muncul? Kita lihat di sini, boom. Sekarang udah muncul nih guys. Nih, kita punya my product, ada Vajen Folds nomor 1 backpack Pit 15 laptops. Ada produk yang lain juga. Ini kenapa gambarnya gak muncul? Kita coba refresh. Mungkin nggak kerender. Nah, sekarang baru muncul tuh. Kita coba atur untuk width dari gambarnya ya. Teman-teman boleh pakai inline CSS. Kita kasih style sama dengan kurung kurawalnya. Biasanya ada 2. Kalau kita mau menambahkan inline CSS, kita tinggal tambahkan propertinya apa. Width titik 2. Misalkan untuk width-nya 100%. Coba save. Coba lihat dulu hasilnya di web browser. Kita refresh. Ini masih acak-acakan, kita kasih height-nya deh. Height. Kita kasih 100 pixel. Coba save. 100 ya. Coba lihat dulu. Kalau misalkan kekecilan, kita tambah 200. Kayaknya lebih baik auto deh ya. Kayak yang awal tadi. Ini nanti tergantung selera teman-teman sih. Tapi intinya kita udah berhasil mengambil data dari API yang ditampilkan ke dalam website yang kita bangun menggunakan React.js.
Oke, ini baru gambar, title, dan juga description. Kita juga bisa menambahkan yang namanya price. Jadi mungkin di sini kita punya paragraf misalkan ya. Price itu misalkan seperti biasa kita akan menggunakan proofs price. Coba save, coba lihat, scroll lagi ke atas. Nah, ini udah ada tuh price 55,99. Misalkan di sini kita tambahkan dolar deh. Misalkan ini satuannya dolar. Kalau kita lihat, nah, dia udah muncul tuh. Selain price, kita punya apa lagi tuh? Ada title, price, description, image. Sip ya. Nah, untuk tampilannya, teman-teman silakan disesuaikan aja sesuai selera teman-teman. Tapi di video kali ini kita akan coba fokus dulu untuk gimana sih caranya ngambil data dari API dan menampilkannya di halaman web browser atau di website yang kita bangun menggunakan React.js. Oke, sip teman-teman. Mungkin video kali ini sampai sini dulu. Kita akan lanjut di video-video selanjutnya.